Ada satu SMA negeri di Jawa Timur yang punya reputasi tragis. Setiap tahunnya ada satu murid kelas 12 yang meninggal. Entah kebetulan atau kutukan, tapi warga sekitar sering ngomong kayak gitu. Nah, korban yang kejadiannya paling heboh itu terjadi di tahun 2009, namanya Tari. Anaknya ceria, pinter, aktif, pokoknya selalu jadi andalan lah setiap ada kerja kelompok. Katanya, kira-kira seminggu sebelum ujian nasional, Tari ini sempat cerita ke temennya. Dia bilang gini, "Semalam aku mimpi satu sekolah pakai baju hitam semua, tapi aku nggak ada di situ." Katanya sih cara dia ngomong waktu itu, nyeritain mimpinya waktu itu tuh kayak bingung juga. Bukan takut, tapi ngerasa mimpinya tuh aneh gitu. Temennya sih responnya cuman, ya udah nggak usah terlalu dipikirin, ntar namanya juga mimpi gitu. Tapi ternyata mimpi itu malah jadi firasat sebenarnya. H-1 sebelum ujian nasional, sekitar jam 8 malam, Tari ini keluar rumah naik sepeda. Katanya mau ngembaliin buku ke temennya. Terus sekalian juga tuh katanya orang tuanya nitip beliin gorengan lah gitu, karena sekalian keluar kan. Semuanya berjalan biasa aja, sampai akhirnya Tari ini jalan balik pulang. Katanya waktu Tari ini lagi naik sepeda mau jalan pulang, stang sepedanya itu kesenggol sama becak. Nah kebetulan becaknya ini katanya dari arah yang berlawanan sama Tari. Terus akhirnya Tari ini oleng, terus akhirnya dia jatuh. Dan sialnya, jatuhnya itu bukan ke arah pinggir jalan, tapi ke arah tengah jalan. Nah, dari belakang Tari, ada truk tronton yang lagi jalan lumayan kencang. Katanya sih supirnya ngaku udah ngerem, tapi nggak sempet. Akhirnya Tari ini kelindes di bagian kepala. Warga sekitar bilang tiba-tiba kedengeran suara kayak duar gitu. Sampai tetangga-tetangga itu keluar katanya, karena ngiranya ada tabrakan besar atau sesuatu yang meledak gitu. Katanya sih suaranya tuh kencang banget, sampai kedengeran tuh di radius sekitar 50 meteran gitu, itu masih kedengeran. Akhirnya Tari meninggal di tempat. Besok paginya pihak sekolah langsung ngumumin kalau ujian nasional itu diundur 1 hari karena ada berita duka. Semua murid kelas 12 itu syok berat, apalagi temen dekatnya Tari. Nah, baru pas denger kabar Tari ini meninggal, teman-teman dekatnya Tari ini langsung kayak ke-recall sama ceritanya Tari yang kira-kira seminggu yang lalu itu, yang Tari bilang kalau dia mimpi satu sekolah semuanya pakai baju hitam tapi dia nggak ada di situ. Dan ternyata di hari pemakaman Tari, satu sekolah memang pakai baju hitam dan Tari nggak ada di situ. Persis kayak yang ada di mimpinya Tari. Setahun kemudian, masuk ke tahun ajaran baru. Akhirnya pihak sekolah ini mutusin buat ngecat ulang ruang-ruang kelas. Temboknya yang tadinya penuh dengan coret-coretan nama-nama, tanda tangan, ataupun tahun angkatan, semuanya dilapisin cat baru. Jadi bersih lah pokoknya. Hari itu, jam pelajaran pertama semuanya biasa aja. Riuh anak-anak, guru lagi ngejelasin materi, dan suara kipas yang lagi muter gitu ya. Sampai akhirnya tiba-tiba ada satu murid perempuan di pojokan yang nangis tanpa alasan. Terus lama-lama katanya nangisnya tuh jadi kayak makin histeris gitu. Akhirnya guru yang lagi ngajar waktu itu ngeberhentiin kegiatan belajar mengajarnya gitu kan, buat ngurus murid perempuan yang lagi nangis histeris ini kan. Jadi kayak ngebantu nenangin si murid perempuan ini. Tapi belum sempat tenang, murid kedua jatuh. Sama, teriak-teriak nangis histeris. Habis itu ada lagi, sampai akhirnya ada 15 murid yang teriak-teriak histeris itu. Ya, teman satu kelasnya sih bilang kalau mereka semua ini kesurupan gitu. Katanya sih ada yang nangis, ada yang histeris, ada yang ngomong gak jelas, terus ada juga yang kayak kesakitan gitu. Terus hari itu satu sekolah tuh jadi ricuh. Guru manggilin orang tua murid yang
lagi histeris ini buat dijemput lah, katanya buat dibawa pulang aja. Dan akhirnya hari itu kegiatan belajar mengajar itu di stop karena udah nggak kondusif lah gitu. Nah, guru-guru mikir itu cuman ya angin lewat aja gitu kan. Akhirnya besoknya kegiatan belajar mengajar itu dilanjutin lah. Tapi jam 10 pagi kejadian kayak kemarin itu keulang lagi. Dan kali ini murid yang kesurupan ini makin banyak. Kalau di hari sebelumnya itu ada 15 murid, di hari itu ada 20 murid, lebih banyak dari hari sebelumnya. Sampai-sampai ada satu guru agama ini yang mukanya pucat setelah nanganin satu murid yang lagi kesurupan ini. Katanya murid itu tuh matanya merah, terus dia teriak-teriak. Dia bilang gini, "Balikin namaku. Balikin coretan namaku di tembok. Kenapa dihapus?" Nah, di situ jadi momen dimana akhirnya para guru ini ngerti kalau ini tuh bukan kesurupan biasa, tapi kejadian ini tuh ada hubungannya sama tari. Setelah ditelusuri, sebelum dicat ulang, di tembok di belakang kelas itu ada coretan nama tari sama teman-temannya. Tulisan itu dibuat sebelum tari meninggal, ya katanya ya buat kenang-kenangan gitulah. Namanya juga kan anak SMA kan. Tapi ya namanya udah dicat ulang, ya otomatis semuanya hilang, ketutup sama cat yang baru kan. Dan katanya semua anak-anak yang kesurupan itu nyebut nama tari. Ya walaupun mereka nggak ngomongin hal yang sama, tapi semua yang kesurupan tuh katanya nyebut nama tari. Terus akhirnya salah satu guru agama nih ngomong, kayaknya ada yang marah namanya dihapus. Entah itu beneran arwah tari atau bukan, nggak ada yang tahu pasti. Tapi pola kesurupannya, teriakannya, dan waktu kejadiannya tuh semuanya nyambung dan ngarah ke tari. Akhirnya kesurupan massal di sekolah itu tuh jadi berita yang besar. Sampai akhirnya kasus kesurupan massal di SMA itu tuh nyebar ke luar sekolah. Bahkan sampai masuk ke portal berita online. Dan beberapa media tuh nyebutnya sebagai kesurupan massal terbesar tahun itu. Guru dan alumni lama pada ngomongin. Dan warga sekitar pun ngait-ngaitin sama kutukan tahunan di sekolah itu. Aku nggak sebut nama asli tari ya, tari itu nama samaran karena untuk menghargai keluarga dan teman-temannya. Dan nama sekolahnya juga aku nggak sebutin karena kalau dicari di Google sampai sekarang berita itu masih ada. Jadi itu ceritanya. Dan kalau misalnya kamu punya cerita horor atau pengalaman horor yang mau diceritain, kamu bisa DM ke Instagram aku yang ada di bawah.